SMA Muhammadiyah Toboli, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan melaksanakan supervisor kepada rekan teman sejawat saya bernama Indah sebagai guru fisika. Oke, selamat pagi Ibu Tinda. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Tinda, di sini saya akan melaksanakan supervisor ke kelas Ibu Tinda. Apakah diperbolehkan? Nah, sebelum itu saya mau mengajak Ibu Tinda untuk berbincang-bincang, melakukan percakapan praobservasi, boleh? Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya ingin menanyakan tujuan pembelajarannya nanti seperti apa ya, Bu? Tujuan pembelajarannya ini tentang materi pemanasan global. Jadi tujuannya siswa dapat memahami tentang fenomena pemanasan global, serta mereka juga bisa mengetahui cara memperlambat pemanasan global tersebut. Luar biasa sekali. Dan kira-kira nanti di kelompok itu tujuan pembelajaran tadi itu ke kelas berapa ya, Bu? Kelas 10. Oh, kelas 10. Nah, selanjutnya area pengembangannya itu seperti apa? Kalau area pengembangan itu dapat menggali potensi siswa supaya mereka tadi memahami dari tujuan pembelajaran tersebut. Terus strategi apa yang nanti Ibu persiapkan untuk pembelajaran? Jadi strategi saya di sini pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau berdiferensiasi dalam bentuk proses dan produk. Proses sama produk, ya benar, proses sama produk dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, yang video pembelajaran ini kontennya sama. Nah, yang berdiferensiasi itu proses sama produknya. Oke, berarti sekarang kita bisa masuk ke dalam kelas dan Iya, persiapan presentasi ya, Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, Ibu Pimpin. Berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Bang sehat, siapa yang hari ini tidak masuk? Andri ya? Mereka kenapa nggak masuk? Apa? Sakit? Apa? Apa ya? Nanti silakan ditanya ya kenapa alasannya ini ya nggak masuk. Oke. Kayaknya di sini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tujuan kita tentang kalian bisa atau siswa-siswi bisa memahami tentang fenomena pemanasan global. Nah, sebelum ke tema, ada yang tahu tentang pemanasan global atau pengertian? Ya, silakan Reni. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Iya, silakan tepuk tangan buat. Bulan tadi jawaban Kenny, pemanasan global itu suhunya meningkat di permukaan bumi. Kemudian ada yang tahu contoh pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari? Contoh. Ya, kebakaran hutan, efek rumah kaca, ada lagi? Kebakaran. Kira-kira bisa nggak sih pemanasan global itu juga? Bisa. Sebelum ke materi, silakan di sini ada sebuah video, silakan kalian tonton. Minggu kemarin sudah kita bentukkan kelompok, sudah. Dan pembentukan kelompok itu sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi silakan ditonton dulu videonya dan simak. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device
is connected successfully. Akademi, semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat ini kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC. Di luar ruangan kita juga sering merasakan udara panas sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal-hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Jadi di video ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Simak terus videonya ya. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah rumah kaca. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah, sehingga suhu di dalam rumah kaca tersebut relatif tetap hangat. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu, pertama, seperti yang kita tahu, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sebagian diserap oleh gas dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang memerangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer sehingga terjadi kenaikan suhu. Secara fisik, efek rumah kaca dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Pada keadaan normal, radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi diserap dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Radiasi yang diserap menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, bumi memancarkan sejumlah radiasi inframerah T0.4. Karena gas rumah kaca relatif tidak ada di atmosfer, maka radiasi matahari yang dipantulkan kembali dan inframerah yang dipancarkan bumi dapat secara bebas kembali ke ruang angkasa sehingga suhu permukaan bumi relatif rendah. Adanya gas rumah kaca dengan jumlah yang signifikan di atmosfer masih memungkinkan radiasi matahari mencapai permukaan bumi. Namun, gas tersebut menahan pancaran radiasi inframerah tetap berada di atmosfer pada ruang di antara gas rumah kaca dan permukaan bumi. Radiasi inframerah tersebut meningkatkan suhu gas rumah kaca, sehingga gas rumah kaca juga meradiasikan kembali kawal ke bumi dan keluar angkasa. Akibat dampak terjadinya pemanasan global. Kita tahu pemanasan global mengakibatkan beberapa kejadian berikut: peningkatan suhu bumi, peningkatan permukaan air. Sudah paham tentang pemanasan global? Ya. Kalau sudah, di sini ada kita bikin sebuah karya atau proyek ya. Silakan bentuk kelompok 2 atau 3 orang. Nah, yang akan kalian buat ada 3 pilihan. Yang pertama, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk poster. Dalam bentuk poster boleh. Setelah itu silakan kalian presentasikan ke depan kelas. Yang akan kalian buat adalah bagaimana cara kita menanggulangi pemanasan global. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silakan diskusikan mulai dari sekarang. Ya, silakan. Yang mau buat poster silakan, video silakan, kalau tulisan ini bukan kertas. Yang mau poster silakan buat silakan. Buka apa ya? Kita kumut, apa namanya kelompok? Poster, ada yang buat poster? Ini buat apa nih kelompok ini? Poster, mana contoh posternya? Ini
Kalau ini ukuran apa? Pasir juga, mana ibu lihat? Bapak ini ukuran apa? Ya, buat ikan paus. Nah ini berapa? Pasta. Mana ibu lihat prosesnya? Ini kayak bosan kok. Buka kan parlemen dulu. Bukakan Pak, kalau di poster. Pemanasan global tadi. Pemanasan global kan? Iya, pemanasan global. Suara mengalami pemanasan global. Oh ini. Dong. Mana lebih jadi. Oke, udah selesai. Kalau sudah selesai, silakan yang mau presentasi kirim filenya ke WA Ibu. Ya. Siapa yang mau presentasi silakan angkat tangan. Ya, Kedi, Zidan dan Raya. dan Raya ya. Sudah dikirim sama Ibu? Oke, Ibu udah dulu ya. Rohan Zidan. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, silakan Kedi dan kawan-kawan untuk sesi ke depan. The Bluetooth device is connected successfully. Buka dulu ya. The Bluetooth device is ready to pair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan kembali materi tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer
ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer di laut dan daratan di bumi. Apa saja penyebab pemanasan global? Penyebab pemanasan global ada antara lainnya. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. 2. Penebangan pohon. 3. Aliran tenaga listrik. 4. Penggunaan transportasi. 5. Industri. Bagaimana cara mengurangi pemanasan global? Gunakan transportasi umum dan sepeda. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Hemat air. Reuse, reduce, resist. Menjadi vegetarian. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Silakan kita beri aplaus buat yang sudah maju ke depan. Ada yang mau menyimpulkan bersama Ibu? Ada yang mau menyimpulkan? Ada? Silakan yang ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Kamu. Ya. Pemanasan global bisa dikurangi dengan cara apa saja? Dengan cara mengurangi efek rumah kaca. Ya. Dengan cara mengurangi pemakaian listrik yang berlebihan dan mengurangi polusi udara. Iya ya. Silakan tepuk tangan buat teman-teman. Untuk pembelajaran hari ini bahwa pemanasan global itu bisa kita kurangi dengan menghemat pemakaian listrik, tidak menebang atau tidak membakar pohon, apalagi mengurangi efek rumah kaca dan sebagaimana yang lainnya ya. Jadi kita sebagai manusia harus bisa mencegah terjadinya pemanasan global. Tadi kalian sudah membuat sebuah karya. Ada pertanyaan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau tidak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan materi baru tentang cuaca dan iklim. Ya. Kalau tidak ada sebuah refleksi, silakan nanti umpan baliknya Ibu kirim ke grup ya. Silakan diisi untuk refleksi pembelajaran hari ini. Tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Tita. Wah, tadi sudah masuk ke dalam kelas ya. Nah, sekarang saya mau ngajak Bu Tita berbincang-bincang lagi, boleh? Boleh. Oke, sekarang kita membahas terkait pasca supervisi tadi ya, Bu ya. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu bagaimana sih perasaan Bu Tita saat tadi sudah mengajar di dalam kelas? Senang ya, kita senang kami berbagi pengetahuan dengan siswa, juga siswa juga antusias terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Oke, kira-kira tadi tujuan pembelajarannya tercapai nggak Bu? Tercapai Bu, jadi mereka kan tujuan pelajar ada dua tadi, tentang fenomena sama cara memperlambat. Jadi mereka sudah mengetahui dengan membuat produk. Oke, selanjutnya menurut Ibu, refleksi gurunya bagaimana? Refleksi Ibu terkait dengan pembelajaran tadi. Refleksinya sih siswa lebih memahami aja gitu refleksinya. Terus ada nggak kesulitan selama pembelajaran? Kalau kesulitan sih nggak ada Bu, cuman siswa ini lebih kayak memilih sebuah konten yang produk yang hampir sama. Jadi kayak misalkan sebuah poster, nah kebanyakan dari per kelompok bikin poster, yang bikin video sama tulisan sedikit minatnya. Oke. Terus terkait topik terkait topik tadi siswa antusias nggak? Iya, antusias sekali. Nah, boleh saya berbagi pengalaman saya untuk Ibu terkait hasil supervisi tadi? Iya, boleh. Nah, menurut saya tadi Ibu sudah sangat luar biasa menjelaskan terkait pembelajaran pemanasan global seperti itu ya. Siswa antusias dalam menyaksikan video pembelajarannya seperti itu ya. Hanya saja tadi siswa itu masih banyak yang
membuat produknya itu dalam bentuk poster ya. Iya. Nanti mungkin diusahakan mereka digali lagi potensinya agar bisa lebih bervariasi untuk menghasilkan produknya yang mungkin untuk kedepannya seperti itu. Iya, terima kasih atas sarannya. Oke, menurut Ibu bagaimana refleksi terkait observasi saya? Maksudnya itu adalah bagaimana dari sebelum dan sudah diobservasi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Oh, perasaannya ya, awal-awal kan deg-degan, nah, sebelum di supervisi ya gimana gitu kan, kayak menakutkan. Ternyata setelah di supervisi asik juga. Jadi kita mengetahui apa kelemahan dari peserta didik maupun saya juga sebagai guru. Oke, Ibu sudah luar biasa. Semoga nanti ke depannya pengembangan kompetensi Ibu semakin meningkat ya Bu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu. Iya. Assalamualaikum. Bismillah.